Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Bagaimana mengupayakan siswa untuk belajar lebih baik merupakan salah satu tujuan dari teknologi pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan laporan hasil dari praktik kerja lapangan calon pengembang teknologi pembelajaran atau PKL calon PTP pada kegiatan asistensi mengajar 2025 di SMP Negeri 4 Singaraja. Perkenalkan, nama saya Yohan Agus Dimas Anggara dengan NIM 2211021020. Topik pembahasan dalam video kali ini yang pertama yaitu gambaran profil dari SMP Negeri 4 Singaraja. Yang kedua, hasil implementasi tugas yang meliputi tahapan analisis, desain, pengembangan, pemanfaatan, dan juga evaluasi. Dan yang ketiga adalah kendala dan upaya mengatasinya. Pembahasan yang pertama adalah profil dari SMP Negeri 4 Singaraja. SMP Negeri 4 Singaraja merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah pertama negeri yang berlokasi di Jalan Serikandi, Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sekolah ini dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan di wilayah Singaraja dengan status akreditasi A atau amat baik berdasarkan hasil penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Nah, adapun identitas visual diwujudkan melalui lambang Dharma Cakra Cakrawarti yang secara filosofis bermakna perputaran, percepatan, dan kenaikan. Nah, lambang ini menggambarkan semangat pengabdian dan menggerakkan roda pendidikan menuju kemajuan dan pencerahan. Adapun visi dan misi dari SMP Negeri 4 Singaraja yaitu visi unggul dalam karakter, cerdas berprestasi, berlandaskan Trihita Karana. Kemudian, misi dari SMP Negeri 4 Singaraja terdapat 23 misi yang dapat diperhatikan sebagai berikut. Selanjutnya adalah profil dari Kepala SMP Negeri 4 Singaraja. Kepala SMP Negeri 4 Singaraja saat ini adalah Bapak Dr. Nyoman Sudiana SPD MPD yang merupakan seorang pendidik profesional yang berdedikasi tinggi terhadap pendidikan di Buleleng. Nah, beliau lahir di Buleleng pada tanggal 23 November 1968 yang dengan riwayat pendidikan dimulai dari SD di SD Negeri 1 Banjar Tegal, Singaraja, kemudian tamat sekolah menengah pertama dari SMP Negeri 1 Singaraja, kemudian tamat SMA di SMA Negeri 1 Seririt pada tahun 1987. Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan perguruan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Udayana dengan program D2, kemudian pada program studi jurusan Matematika. Kemudian beliau mengikuti pekerjaan sebagai teknisi elektronika di Malang dan Denpasar, kemudian sempat juga mengikuti pendidikan penyetaraan Diploma 3 pada jurusan Matematika Universitas Terbuka di Timur Timur. Kemudian sedangkan beliau melanjutkan jenjang pendidikan S1-nya pada tahun 2004 di IKIP Saraswati Tabanan dengan program studi MIPA jurusan Pendidikan Matematika. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 pada program studi Administrasi Pendidikan pada program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha, dan beliau memperoleh gelar S3 dari Ilmu Pendidikan di Universitas Singaraja dan merupakan kepala SMP negeri yang pertama bergelar doktor di Kabupaten Buleleng. Nah, Bapak Dr. Nyoman Sudiana SPD MPD kini menduduki peringkat pembina utama muda dengan golongan 4C, dan beliau dikenal luas sebagai sosok pemimpin yang inovatif, visioner, dan berorientasi pada pengembangan mutu sekolah berbasis teknologi, informasi, dan juga karakter. Kemudian,
Guru Pamong Informatika dari kegiatan PKL Calon PTP di SMP Negeri 4 Singaraja adalah Bapak Ida Bagus KD Mertasudana SPD. Beliau lahir di Singaraja pada tanggal 28 November 1997. Saat ini beliau bertugas sebagai guru mata pelajaran informatika. Nah, riwayat pendidikan beliau dimulai dari SD Negeri 1 Banjar Jawa, kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 6 Singaraja, dan kemudian dilanjutkan ke SMK Negeri 1 Singaraja. Hingga kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan atau SPD pada tahun 2020. Sebagai seorang pendidik, beliau memiliki dedikasi yang tinggi untuk menciptakan suatu pembelajaran yang aktif, inovatif, dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai hasil implementasi tugas. Hasil implementasi tugas pada tahapan yang pertama yaitu tahap analisis. Pada tahap analisis dilaksanakan beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu analisis gaya belajar peserta didik. Nah, berdasarkan hasil analisis gaya belajar peserta didik yang dilakukan melalui kuesioner, diketahui bahwa gaya belajar yang dominan adalah gaya belajar visual dengan persentase 56,67%. Kemudian diikuti oleh gaya belajar kinestetik dengan persentase 23,33%. Nah, berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa peserta didik tergolong yang visual, sehingga media pembelajaran yang dikembangkan akan diarahkan pada aspek-aspek visual seperti PowerPoint, kemudian didukung oleh kinestetik seperti game, quiz, dan produk langsung dari materi pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran yang diambil adalah model seperti project-based learning dan juga problem-based learning. Nah, strategi ini dirancang untuk mengoptimalkan keterlibatan peserta didik dan memastikan pencapaian tujuan pembelajaran lebih optimal sesuai dengan karakteristik gaya belajar siswa. Selain analisis gaya belajar peserta didik, juga dilaksanakan analisis kurikulum pada mata pelajaran informatika. Nah, analisis kurikulum dilaksanakan dengan menganalisis program semester, kemudian capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran tingkat bidang studi dari mata pelajaran informatika fase D. Adapun analisis CP, yaitu dilaksanakan pada dua elemen, yaitu elemen teknologi informasi dan komunikasi, dan jaringan komputer dan internet. Nah, elemen-elemen inilah yang akan dikembangkan pada kegiatan PKL calon PTP. Adapun CP atau capaian pembelajaran dari elemen TIK, yaitu pada akhir fase D, peserta didik diharapkan mampu menerapkan praktik baik dalam memanfaatkan aplikasi Surel untuk berkomunikasi, aplikasi Peramban, aplikasi Content Management System, dan Perkakas TIK untuk mendukung pembuatan laporan, presentasi, serta analisis data dan interpretasi data. Kemudian, CP dari elemen jaringan komputer dan internet, yaitu pada akhir fase D, peserta didik diharapkan mampu memahami konektivitas jaringan lokal, komunikasi data via ponsel, konektivitas internet, melalui jaringan nirkabel, dan juga kabel atau Bluetooth, Wi-Fi, dan juga internet. Nah, selanjutnya, berdasarkan analisis dari capaian pembelajaran, kemudian diturunkan pada analisis tujuan pembelajaran informatika kelas 9 semester ganjil. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan, yaitu merupakan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan atau diterapkan pada PKL calon PTP ini. Pada elemen TIK, terdapat satu tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan, yaitu peserta didik dapat membuat portal informasi publik dalam bentuk blog sederhana sebagai ruang pajang digital milik pribadi peserta didik. Kemudian, tujuan pembelajaran dari elemen jaringan komputer dan internet. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat menjelaskan bagaimana menghubungkan perangkat komputer dengan internet. Yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan peranti dengan internet menggunakan wireless LAN atau Wi-Fi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan piranti dengan internet menggunakan tethering ponsel pintar atau Bluetooth atau kabel USB. Pada tahap analisis juga dilaksanakan analisis sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, khususnya pembelajaran informatika. Secara umum,
Sarana dan prasarana dari SMP Negeri 4 Singaraja tergolong dalam kondisi baik. Nah, terdapat sarana dan prasarana seperti ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang BK, ruang kelas, ruang OSIS, ruang pramuka, padmasana, perpustakaan, dan dengan kondisi baik. Selain itu, terdapat juga laboratorium pendukung seperti lab TIK, lab IPA, kemudian juga ada toilet, kemudian ada juga gudang, kantin, kemudian ada juga lapangan, area parkir, internet, komputer, papan tulis, dan juga LCD proyektor. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan fokuskan pada suatu sarana dan prasarana yang secara langsung berkaitan dengan mata pelajaran informatika. Yang pertama, yaitu laboratorium TIK. Nah, lab TIK dari SMP Negeri 4 Singaraja terdapat sejumlah 1 ruang lab TIK dengan kondisi baik, di mana kehadirannya sangat penting, yang menjadi pusat kegiatan dari praktikum informatika. Nah, hal ini merupakan suatu prasarana yang penting sebagai suatu penunjang pembelajaran dalam suatu pembelajaran informatika. Nah, kemudian yang kedua adalah sarana komputer. Nah, tersedia 75 unit komputer dengan rincian 70 unit dengan kondisi baik dan 5 unit mengalami kerusakan ringan. Nah, dari jumlah tersebut, 6 unit ditempatkan di ruang TU, sedangkan sisanya ditempatkan di lab TIK. Nah, secara umum kondisi komputer lumayan memadai. Kemudian selanjutnya adalah internet. Nah, sekolah memiliki 3 akses internet dengan kecepatan 100 Mbps. Nah, kecepatan ini sudah tergolong baik. Namun, agar akses dapat dirasakan merata oleh guru dan peserta didik, terdapat distribusi jaringan, seperti pada lab TIK, kemudian juga jaringan di sekitar ruang OSIS, dan juga di sekitar area sekolah. Nah, adapun sarana yang keempat, yaitu LCD proyektor. Sekolah memiliki 8 unit LCD proyektor yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu 2 dipasang permanen di kelas, kemudian 1 di ruang kepala sekolah, 1 di ruang lab IPA, 1 di lab TIK, dan 2 unit LCD lepas, dan 1 dengan kondisi rusak ringan. Nah, dari jumlah tersebut, 7 dalam unit kondisi baik, dan 1 unit mengalami kondisi kendala rusak ringan. Nah, hal ini merupakan suatu analisis yang sangat penting di mana agar dapat mendukung proses pelaksanaan pembelajaran, baik dalam pengembangan maupun pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk fasilitas belajar siswa di SMP Negeri 4 Singaraja. Tahapan yang kedua adalah tahapan desain atau perancangan. Tahapan desain bertujuan untuk merancang strategi dan metode yang tepat dalam memfasilitasi belajar siswa sehingga tercapainya tujuan pelajaran secara efektif. Pada tahap ini, dirancang suatu program kerja untuk pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi estimasi dari tanggal, tujuan pembelajaran, model, aktivitas yang dikembangkan, dan perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam masing-masing aktivitas. Nah, pada tujuan pembelajaran atau TP yang pertama, yaitu peserta didik dapat membuat suatu informasi publik dalam bentuk blog sederhana yang meliputi model Project Based Learning atau PJBL. Terdapat 3 aktivitas utama, yaitu pengenalan, kemudian praktik langsung, dan juga review dan evaluasi produk akhir blog. Nah, terdapat beberapa produk atau perangkat pembelajaran yang dikembangkan yang meliputi seperti modul ajar, PowerPoint, kuis gamifikasi, kemudian instruksi penugasan, LKPD, kemudian juga contoh perangkat langsung dari blog, kemudian ada juga rubrik penilaian blog dan juga Google Form untuk refleksi. Nah, selanjutnya pada elemen dari jaringan komputer dan internet terdapat 3 tujuan, yaitu dikembangkan dengan dalam 2 aktivitas pertemuan yang meliputi pengenalan jaringan komputer dan internet, pemberian masalah, kemudian pertemuan yang kedua yaitu praktik langsung, diskusi kelompok, dan juga refleksi. Nah, adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan yaitu meliputi modul ajar, PPT dengan integrasi video pemantik, kemudian pedoman diskusi kelompok, LKPD, kemudian ada juga penerapan dari comment prompt, dan juga rubrik penilaian presentasi.
Nah, aktivitas ini diestimasikan pada tanggal 29 September hingga 4 Oktober dengan juga melalui rancangan atau estimasi terkait revisi pengembangan perangkat berdasarkan masukan dari guru Pamong, yaitu Bapak Ide Bagus KD Mertasudana SPD. Tahapan yang ketiga adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan dilaksanakan untuk mengembangkan suatu produk dan memvalidasi perangkat pembelajaran yang telah didesain sebelumnya pada tahap perancangan atau tahap desain. Nah, berdasarkan tahap desain yaitu pada tanggal 29 September hingga 4 Oktober, dikembangkan beberapa perangkat pembelajaran. Nah, secara umum, hasil pengembangan dikategorikan dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu produk modul ajar atau rancangan pembelajaran pada 5 pertemuan. Nah, yang dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, produk yang kedua atau perangkat pembelajaran yang kedua adalah media presentasi yang berupa PowerPoint dan video pemantik sebagai pengantar materi dari elemen jaringan komputer. Nah, adapun hasil pengembangan dari aspek media presentasi dapat diperhatikan dalam video berikut. Selanjutnya, media yang ketiga adalah media praktik. Pada media praktik dikembangkan yaitu contoh dari blog dan juga pemanfaatan seperti command prompt untuk IP address dan juga intranet dalam materi jaringan komputer. Adapun dari pengembangannya dapat dilihat pada video berikut. Selanjutnya, produk yang keempat adalah kuis gamifikasi. Nah, kuis gamifikasi ini memanfaatkan platform seperti Wordwall dan juga Wayground dengan menghasilkan kuis-kuis yang bersifat interaktif yang berisi pertanyaan baik dari segi pertanyaan respons, kemudian mencocokkan, selain pilihan ganda, kemudian juga ada menggambar, dan juga ada drop down, dan banyak lagi jenis kuis gamifikasi yang dapat dimanfaatkan oleh siswa. Adapun hasil pengembangannya dapat dilihat pada video berikut. Hasil pengembangan selanjutnya adalah LKPD dan penugasan. Nah, pengembangan ini bertujuan sebagai panduan siswa dalam mengerjakan penugasan dan proyek. Nah, adapun hasil rancangan atau pengembangan dari LKPD dan penugasan dapat diperhatikan dalam video berikut. Yang terakhir adalah pengembangan dari rubrik penilaian sebagai acuan penilaian LKPD dan proyek siswa yang telah dilaksanakan oleh siswa sebelumnya. Adapun hasil dari pengembangan rubrik penilaian yaitu sebagai berikut. Tahap yang keempat adalah pemanfaatan. Pada tahap ini, media yang telah dikembangkan diimplementasikan langsung kepada siswa. Dalam PKL calon PTP ini, media diimplementasikan kepada 3 kelas, yaitu kelas Melan Soekarno, kelas Melan Hatta, dan juga kelas Melan Tarunajaya. Nah, adapun video dari implementasi dapat disaksikan dalam video berikut.
Terlalu panjang. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nomor absen 15 di PUA. Kita sekolah 15 kali 2. Bapak absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak sekolah? Oke, anak-anak. Oke, siapa yang membuka laptop lagi silahkan dibuatkan dulu ya. Kita fokus untuk belajar hari ini. Nah, materi kita yang kita bahas hari ini yaitu tentang jaringan komputer. Sebenarnya materi ini sudah pernah kita bahas di kelas 8. Oke. Nah, tentang jaringan komputer. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan berikan kalian sebuah video. Silakan kalian simak video yang di depan. Coba deh bayangin, kamu buka HP, nonton video, kirim pesan, Belajar online, semuanya terasa gampang banget kan? Tapi, pernah nggak kepikiran, kok bisa ya semua itu nyambung, padahal orangnya jauh, tempatnya beda, tapi datanya nyampe. Secepat itu, dari rumah, ke sekolah, ke kantor, sampai ke kota besar. semuanya kayak saling ngobrol, padahal nggak kelihatan. Apa sih yang bikin semua itu bisa terjadi? Oke, videonya sekilas kan? Oke. Nah, di sana ada pertanyaan. Itu pertanyaan apa yang muncul di video tersebut? Kenapa hal itu bisa terjadi dan mereka Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Berkomunikasi secara jarak jauh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang bisa memberikan saya Oke, Aden. Yang pertama ada jaringan internet. Oke, Alden sudah benar pegang tepuk tangan dulu untuk Alden. Betul. Ya, benar. Dapat menjelaskan bagaimana menghubungkan perangkat komputer dengan internet. Di belakangnya seperti itu. Apa saja yang kamu ketahui ya? Om Swastiastu.
Pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil LKPD kami tentang kalau pada handphone ada masuk pada menu ada yang namanya hotspot pribadi, kalian klik lalu selesai hotspot kalian menyala dan untuk menghubungkannya klik wifi pada handphone teman kalian. Kita di sini kan misalnya sedang berada di kursi Jadi sini kami akan presentasikan hasil studi kasus kami. Jadi yang pertama yaitu tentang jika ada teman yang lupa, bagaimana kami laptop sama saja, yaitu buka setelan untuk perangkatnya, lalu pilih jaringan atau internet. Dari segi keperluan kalian. Kalau misal kalian ada misalnya di tempat pemerintah, ya, atau misal mengupload sesuatu yang besar, tapi kalau misal kalian berpergian, misal kalian tidak ada kuota dan memerlukan itu, kalau dari Bapak, ya itu penegasan dari Bapak. Nah, ada yang tanyakan nggak sebelum kita tutup? Sudah jelas? Sudah. Nah, untuk minggu depan kita kembali lagi ke materi jaringan komputer, tapi kita akan praktek ya. Nah, prakteknya tentang apa kita lihat di minggu depan ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup dengan para mesanti, kita berdoa dulu. Tadi siapa ada yang berdoa di sini? Ada si bukan? Ya. Oke, silakan berdiri, silakan. Natural para mesanti. Selain aktivitas pengembangan perangkat dan juga mengajar bersama guru pamong, kami juga dilibatkan pada aktivitas kegiatan non-mengajar. Adapun aktivitas-aktivitas itu yang pertama, seperti pendampingan literasi bersama setiap hari Rabu pada kelas 8 Anggrek. Kemudian yang kedua yaitu ekstrakurikuler informatika setiap hari Jumat. Kemudian piket pagi menyambut siswa setiap hari Kamis. Kemudian kokurikuler, gerakan makan buah atau gerabah dan juga senam bersama setiap hari Sabtu. Kemudian publikasi kegiatan di media sosial yang kami lakukan pada setiap hari pada platform Facebook dan juga Instagram. Kemudian juga kami dilibatkan sebagai peserta sosialisasi 7 jurus PK hebat. Kemudian membantu pembuatan tebal modern, kemudian kegiatan supervisi kepala sekolah, kemudian kegiatan mading sekolah, kegiatan bulan bahasa, kemudian khususnya pada kegiatan pengelolaan sampah dalam lomba posyandu, dan juga sebagai juri konten literasi serangkaian bulan bahasa SMP Negeri 4 Singaraja. Tahapan yang kelima adalah tahapan evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan secara formatif dan juga sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada masing-masing tahapan untuk memastikan tahapan berjalan dengan baik. Seperti pada tahap analisis, dilaksanakan koordinasi bersama guru pamong untuk mengkaji hasil instrumen observasi. Kemudian pada tahap desain, dilakukan masukan dan revisi oleh guru pamong. Kemudian pada tahap pengembangan, dilakukan evaluasi dan validasi perangkat oleh guru pamong. Kemudian pada tahap pemanfaatan, dilakukan atau diberikan umpan balik terkait penyampaian materi, media, dan juga keterlibatan siswa dalam penggunaan perangkat yang telah dikembangkan. Selanjutnya, pada tahap evaluasi sumatif, yaitu dilakukan dengan penilaian hasil proyek siswa, LKPD, dan juga tes untuk mengukur sejauh mana atau hasil akhir dari pelaksanaan dan juga pemanfaatan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Pembahasan yang ketiga adalah kendala dalam PKL calon PTP dan upaya dalam mengatasinya. Nah, terdapat faktor internal dari mahasiswa dan juga eksternal mahasiswa. Nah, secara umum, pelaksanaan asistensi mengajar dan PKL calon PTP di SMP Negeri 4 Singaraja
tidak ditemukan kendala internal dari mahasiswa secara signifikan. Nah, seluruh kegiatan terlaksana secara lancar sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Namun, kesadaran untuk terus meningkatkan profil atau meningkatkan kompetensi profesional tetap perlu diperlukan agar dapat berkembang dengan lebih baik. Nah, selanjutnya terdapat kendala eksternal, yaitu masalah keterbatasan ruang proyek komputer dan juga proyektor. Nah, untuk menghadapi ketentangan ini, lakukan suatu koordinasi antara guru pamong, sekolah, dan juga mahasiswa untuk penyesuaian laboratorium komputer. Selain itu, pengaturan penggunaan proyektor juga dilakukan secara bergantian antar guru dan juga mahasiswa, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Nah, pada kelas yang belum memiliki fasilitas tersebut, digunakan media alternatif seperti LKPD, penggunaan perangkat pribadi atau HP, dan juga seperti kegiatan media-media lain agar penyampaian materi dapat berjalan secara optimal. Masalah yang kedua yaitu perbedaan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, tentu masalah ini lumayan umum, di mana untuk mengatasi hal ini dilaksanakan penyesuaian standar ketercapaian tugas agar relevan dan dapat dicapai oleh semua siswa. Nah, mahasiswa juga melakukan pemantauan langsung, memberikan bantuan individual, dan juga bimbingan agar peserta didik dapat terfasilitasi dengan optimal. Nah, bagi peserta didik yang sudah lebih mahir, diberikan kesempatan untuk membantu teman sebayanya, dan juga dapat diberikan suatu keleluasaan dalam kreativitas untuk pengembangan hasil proyek dan juga tugas yang ia kembangkan atau tugas yang ia peroleh. Nah, sehingga pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar, kemudian rasa tanggung jawab, dan kepercayaan dari peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun simpulan dari laporan hasil PKL calon PTP pada kegiatan asistensi mengajar di SMP Negeri 4 Singaraja pada tahun 2025 ini, yaitu yang pertama, SMP Negeri 4 Singaraja merupakan sekolah yang berakreditasi A dengan lingkungan belajar yang kondusif, guru yang profesional, serta kultur positif yang mendukung kelancaran pelaksanaan PKL calon PTP secara optimal. Yang kedua, pelaksanaan PKL calon PTP mencakup analisis, perancangan, pengembangan, pemanfaatan, dan juga evaluasi yang sehingga dapat menghasilkan perangkat pembelajaran informatika yang berbasis project-based learning dan problem-based learning bersama guru pamong. Yang ketiga, kendala sarana terbatas dan kemampuan siswa yang bervariasi diatasi melalui koordinasi laboratorium, penggunaan media alternatif, dan penyesuaian tugas, serta bimbingan langsung agar pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana secara efektif. Nah, berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan PKL calon PTP pada aktivitas mengajar, pengembangan perangkat, dan juga kegiatan non-mengajar. Demikianlah laporan dari hasil PKL calon PTP pada kegiatan asistensi mengajar di SMP Negeri 4 Singaraja pada tahun 2025. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal yang kurang berkenan selama penyampaian video dan juga pelaksanaan asistensi mengajar. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Terima kasih.